Dinda Fahmi, a student of the Management Study Program. In this video, I will explain the analysis of a financial report and the accounting process. Watch this video until the end. Nah guys, kalian tahu nggak sih apa sih itu analisis laporan keuangan? Nah, analisis laporan keuangan adalah analisis di mana proses evaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memahami suatu kondisi keuangan, kinerja, dan potensi masa depan perusahaan. Nah, hal ini juga melibatkan penggunaan berbagai teknik dan metode untuk menginterpretasikan data keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada beberapa jenis laporan keuangan utama yang bisa kita analisis, seperti yang pertama yaitu laporan neraca. Nah, di mana laporan neraca ini dapat menyajikan sebuah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Nah, di mana laporan laba rugi ini menyajikan sebuah pendapatan, biaya, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Nah, yang ketiga yaitu ada laporan arus kas. Nah, di mana laporan arus kas ini menunjukkan arus kas masuk dan keluar dari operasi investasi dan aktivitas pendanaan. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu adalah laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal ini menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa rasio keuangan yang biasa digunakan atau yang sering digunakan guys. Nah, yang pertama yaitu ada rasio likuiditas, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, misalnya current ratio dan quick ratio. Nah, yang berikutnya itu rasio solvabilitas, di mana mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang nih, misalnya debt to equity ratio. Nah, yang berikutnya itu yang ketiga, rasio profitabilitas, di mana rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, misalnya gross profit margin dan net profit margin. Nah, berikutnya yang keempat, rasio efisiensi, di mana rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya, misalnya nih inventory, turnover, dan aset turnover. Nah guys, tadi kan kita telah membahas terkait analisis laporan keuangan. Nah, berikutnya adalah terkait proses akuntansi. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih proses akuntansi itu apa dan pengertiannya seperti apa? Simak terus ya. Proses akuntansi adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Nah, tahapan untuk melakukan suatu analisis proses akuntansi laporan keuangan adalah yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi yang relevan. Nah, seperti apa sih? Seperti memiliki bukti yang jelas. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu faktur dan kwitansi. Nah, setelah itu transaksi diidentifikasi dan berikutnya juga pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, setelah itu transaksi yang telah dicatat ke dalam jurnal tadi kemudian kita posting ke buku besar atau biasa yang disebut dengan general ledger. Di mana general ledger ini yang mengkelompokkan transaksi berdasarkan jenis akun seperti akun piutang, hutang, dan modal, dan sebagainya. Nah, setelah semua transaksi diposting ke dalam buku besar, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan neraca saldo atau trial balance. Nah, di mana kita mencantumkan semua akun saldo untuk menghasilkan total debit dan total kredit. Nah, berikutnya yaitu kita akan melakukan jurnal penyesuaian atau adjusting entries, di mana akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian untuk mencatat pendapatan dan beban yang belum tercatat selama periode berjalan. Nah, langkah terakhir yaitu adalah penyusunan laporan keuangan
seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Karena apa? Karena laporan ini memberikan gambaran lengkap terkait kinerja keuangan selama periode akuntansi. How about my friend? Can the material I provide be understood? Don't forget to share, and like. See you in the next video. Bye bye.